Dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Senang sekali kami pada hari ini, Majelis Jemaat GKI Gading Indah, pagi ini dapat beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu serta saudara seiman sekalian. Saat ini telah tersedia juga QR Code untuk akses warta online di stiker di bangku depan Bapak Ibu semua. Berikut kami sampaikan warta untuk penekanan sebagai berikut. Yang pertama, peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Setelah 3 kali diwartakan secara berturut-turut dan tidak ada keberatan yang sah, maka akan dilaksanakan pemberkatan nikah gerejawi untuk saudara Matthew Thomas, anggota St. Brendan Catholic Church USA, dengan saudari Natasha Jane Krisandina, anggota GKI Gading Indah, pada hari Sabtu, tanggal 21 Juni 2025, dilayani oleh St. Thomas Episcopal Church USA. Yang kedua, berita kelahiran. Telah lahir di tengah kita, Rainer Lawrence Suryadi, anak kedua dari pasangan Bapak Henry Suryadi dan Ibu Yosi, pada tanggal 1 Juni 2025. Delvano Yunius Dharma, anak kedua dari pasangan Bapak Aditya Budi Dharma dan Ibu Desiria Tanita Ardi pada tanggal 7 Juni 2025. Mari kita doakan bersama-sama agar Rainer dan Delvano dapat bertumbuh menjadi anak yang baik di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kebaktian umum kedua pindah lokasi. Mari Bapak Ibu kita saksikan video singkat berikut ini. Saudara dikasih Tuhan, saya ada di Aula TKK 6, aula bersama GKI Gading Indah dengan Komplek BPK Penabur Kelapa Gading. Dan di hari Anda menyaksikan video ini, Minggu 15 Juni, di kebaktian umum kedua GKI Gading Indah, itu adalah acara terakhir yang akan berlangsung di tempat ini. Karena setelah itu, aula ini akan mengalami perombakan yang cukup signifikan. Lantai dari aula ini akan diganti, tidak lagi menggunakan keramik seperti sekarang, tapi akan menggunakan parket kayu. Karena itu saudara, selama masa renovasi itu sekitar 8 hari Minggu, kita tidak akan dapat beribadah di tempat ini. Kebaktian umum kedua GKI Gading Indah akan pindah tempat. Sekolah minggu GKI Gading Indah atau ibadah anak juga akan berpindah karena sekolah minggu itu punya kaitan yang cukup erat dengan kebaktian umum. Paling tidak ada 2 pilihan yang dapat Anda pilih kalau Anda selama ini biasa beribadah di kebaktian umum kedua pukul 9 di sini. Berikut adalah kedua pilihan itu. Pilihan pertama, saudara, adalah kalau Anda tidak memiliki kebutuhan menghantar anak atau cucu ke sekolah minggu atau ibadah anak, dan Anda bersedia mengubah kebiasaan Anda, nah pilihan Anda adalah beribadah di rumah kita, GKI Gading Indah, di Jalan Gading Indah 3, NF1 nomor 20. Anda bisa mengikuti ibadah kebaktian umum 1 pukul 6.30 pagi atau kebaktian umum 3 pukul 5 sore. Tentu ini akan jadi satu pengalaman baru buat Anda yang tidak pernah atau mungkin jarang sekali beribadah di gereja kita sendiri. Nah, pilihan kedua saudara adalah kalau memang Anda harus beribadah di pukul 9 dan apalagi ada anak atau cucu yang harus Anda antar untuk mengikuti sekolah minggu, inilah tempat ibadah kita, Kompleks BPK Penabur Internasional Kelapa Gading. Selama 8 minggu ini akan menjadi rumah sementara kita khususnya untuk ibadah umum kedua pukul 9 dan sekolah minggu di jam yang sama. Untuk itu, saya mau menjelaskan beberapa hal supaya proses kedatangan Anda dan mengikuti ibadah mulai tanggal 22 Juni nanti berlangsung lebih lancar.
Kalau saudara-saudara tidak harus menghantar, apakah itu orang tua, lansia, atau seseorang yang punya kebutuhan khusus, misalnya menggunakan tongkat atau kursi roda, Anda begitu masuk ke kompleks BPK Penabur Internasional, bisa langsung mengambil turunan pertama dan masuk ke tempat parkir di lantai basement. Kalau ada anggota keluarga Anda, apakah itu mungkin seorang lansia, opa, oma yang sudah agak susah berjalan, apalagi harus mendaki tangga yang cukup curam, atau membutuhkan kursi roda, maka disinilah tempat Anda menurunkan anggota keluarga Anda itu. Ini adalah lobi di mana di dalam ada lift. Saudara, inilah lift yang akan bisa digunakan bagi mereka-mereka yang sudah berusia lanjut, sudah punya keterbatasan dalam bergerak, atau memang harus menggunakan alat bantu seperti kursi roda. Lift ini yang bisa dipakai menuju ke lantai di mana aula tempat kita beribadah berada. Ya, saudara, inilah aula BPK Penabur Internasional Kelapa Gading. Aula ini akan menjadi rumah sementara kita dalam ibadah umum kedua. Tentu akan ada beberapa hal yang berbeda dengan ibadah yang bisa kita lakukan di aula TKK 6 Hibrida ya. Baik soal posisi pemusik, posisi paduan suara, dan hal-hal lain. Kiranya kita semua bisa tetap menikmati ibadah dengan baik, dengan segala perbedaan yang ada, supaya kita semua tetap bisa mengucap syukur, tetap bersekutu, dan tetap memuliakan nama Tuhan. Bagi Anda yang membawa anak atau cucu untuk sekolah minggu, silahkan nanti menghantarnya ke sebelah sini. Ini adalah lobi gedung primary atau sekolah dasar dari BPK Penabur Internasional. Nanti akan ada guru sekolah minggu yang menyambut anak Anda di pintu itu dan akan mengarahkan ke kelas-kelas yang ada di dalam. Pada tanggal 22 Juni, di kebaktian perdana di tempat ini, Majelis Jemaat sudah dan akan terus menyiapkan hal-hal yang membantu kita. Nanti akan ada poster-poster yang akan menunjukkan arah kemana Anda harus pergi kalau menghantar anak, di mana anak harus di drop off, kemana Anda harus menurunkan anggota keluarga yang membutuhkan bantuan ya. Lalu juga akan ada petugas-petugas, penatua dan aktivis yang akan siap membantu Anda. Tetapi tentunya kami mohon kerjasama kita bersama untuk mematuhi arahan yang ada supaya ibadah kita bisa berlangsung dengan baik. Kita doakan supaya perpindahan sementara ini bisa berlangsung dengan baik, mulai dari proses awal sampai nanti selesai, dan tentunya juga pengerjaan aula TKK 6 bisa selesai pada waktunya. Selamat bersiap beribadah, Tuhan memberkati selalu. Bapak Ibu jangan lupa ya, mulai minggu depan selama 2 bulan lebih, kurang lebih, KU2 yang biasa di Penabur Hibrida akan berpindah lokasi sementara ke Penabur Internasional. Mari kita dukung dan doakan semoga prosesnya boleh berjalan dengan lancar. Yang keempat, donor darah. Akan diselenggarakan pada hari Minggu 15 Juni 2025 pukul 8 sampai dengan 11 di SDK 6 Penabur lantai 3. Jemaat dan simpatisan diundang untuk turut berpartisipasi pada donor darah kali ini. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat pada Warta Jemaat Online. 5. Malam Puji dan Sabda akan dilaksanakan pada hari Kamis 19 Juni 2025 pukul 19.30 di GKI Gading Indah dengan tema Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Akan dipimpin oleh Pendeta Arlianus Larosa dari YKB. Demikian pokok warta pada hari ini.
Kebaktian hari ini mengambil tema Allah Trinitas Sumber Kebenaran, akan dipimpin oleh Pendeta Ana Nuraini. Silakan jemaat bersaat teduh sebentar sebelum ibadah dimulai. Saudara-saudari sekalian, ibadah kita berlangsung dalam sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Ibu bapak dan saudara-saudari sekalian, hari ini kita mengingat dan merayakan Hari Trinitas, di mana biasanya Trinitas dianggap sebagai pengajaran atau doktrin. Namun pada hari ini kita justru mau belajar dan melihat
bahwa di tengah kerumitan memahami Trinitas, kita diajak dan diundang untuk mengenal kebenaran terdalam dari siapa Allah kita, yaitu dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita naikkan pujian Ya Allah yang Maha Tinggi sebagai pengakuan kita. Firman Tuhan di dalam Amsal 13 ayat 6 berkata demikian. Kebenaran memelihara orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Marilah di dalam segala kerendahan, kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Umat diajak bersaat teduh, melakukan pengakuan dosa secara pribadi. Tuhan Bapa kami yang Maha Pengampun, kami datang pagi ini ke hadapan-Mu untuk memohon pengampunan-Mu. Banyak dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Sering kami melakukan hal-hal baik, bukan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, tetapi untuk kepentingan kami. Perbuatan kami yang sering melukai hati-Mu dan sesama kami. Kami mohon Tuhan, ampuni dan berbelas kasihlah kepada kami. Pimpinlah selalu Tuhan setiap langkah kami, agar kiranya menjadi hidup yang berkenan. Doa ini kami panjatkan ke hadirat-Mu Tuhan. Amin.
Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan dalam Roma 5 ayat yang pertama berbunyi demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kepada Allah. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Allah mengutus Yesus Tuhanku, Allah mengutus Sang Penebus. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Yesuslah kurban tebusan dosa, Yesuslah kurban pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Sabda dan Roh-Nya penuh anugerah, sabda dan Roh-Nya mengundangku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Persembahan pujian dari Kolintang Serafim. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus Kristus, Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Kau tak bangkit, hidup selamanya, dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar,
Mari kita menaikkan doa kita. Ya Allah Bapa di dalam surga, inilah kami ya Tuhan anak-anak-Mu yang haus akan kebenaran yang sejati. Sebab kami hidup di tengah-tengah banyaknya informasi yang keliru. Kami hidup di tengah-tengah kebenaran yang bisa diputarbalikan. Dan karena itu Tuhan, kami membutuhkan tuntunan dan bimbingan Tuhan untuk mengetahui kebenaran yang sejati. Dan pada hari ini kami dengan berbagai pergumulan yang datang, kiranya Tuhan Engkau menyapa kami melalui firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu yang penuh keterbatasan. Kiranya Engkaulah yang menuntun, membimbing setiap perkataan kami yang membaca firman-Mu dan juga yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja melalui kehadiran kami sehingga kebenaran itu boleh tersampaikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Amsal 8 ayat 1 sampai 4 yang kemudian lanjutkan ayat 22 sampai 31. Amsal 8 ayat 1 sampai 4, 22 sampai 31. Bukankah hikmat berseru-seru dan pengertian memperdengarkan suaranya? Di atas tempat-tempat tertinggi di tepi-tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang di depan kota pada jalan masuk, ia berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamu aku berseru kepada anak-anak manusia, kutunjukkan suaraku. Ayat 22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya sebelum perbuatan-perbuatannya dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum samudra dalam ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu dari bukit-bukit aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dan padang-padangnya atau debu daratan yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permulaan samudra dalam, ketika ia menetapkan awan-awan di atas, ketika ia membuat mata air samudra di bawah meluap. Ketika ia menentukan batas untuk laut supaya air tidak melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan, aku menjadi kesukaannya setiap hari, dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesukaanku. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi, nama-Mu besar.
manusia. Kau mengingatnya dan mengindahkannya. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit. Dinyanyikan umat-Mu. Kau telah membuat Dia hampir serupa dengan Allah. Kau memahkotai Dia dengan kemuliaan juga. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit. Dinyanyikan umat-Mu. Kau membuatnya berkuasa di atas buatan tangan-Mu. Segalanya Kau letakkan, tetap berada di bawah kakinya. Kambing, domba, lembu, sapi, binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan melintasi laut. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit. Dinyanyikan umat-Mu. Bacaan kedua diambil dari kitab Roma 5 ayat 1 sampai 5. Roma 5 ayat 1 sampai 5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan. Ketabahan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai 15. Injil Yohanes pasal 16 ayat 12 yang berbunyi demikian. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Namun apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Allah, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari Aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu Aku berkata,
Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Ibu Bapak dan saudara-saudari sekalian. Ibu Bapak, seperti yang sudah disampaikan di kata pembuka tadi bahwa kita hidup di tengah era yang disebut sebagai post truth gitu ya. Di mana fakta itu enggak terlalu penting. Sebab yang penting itu sekarang adalah rasanya benar. Benar buat siapa? Buat kita. Contohnya sekarang yang viral itu lebih dianggap sebagai kebenaran dibandingkan kebenaran itu sendiri. Gitu ya. Karena di sosial media begitu banyak informasi, maka kebenaran bisa dipelentir. Gitu. Dan rasanya banyak sekali gitu ya, kebenaran, fakta atau hal-hal yang disampaikan sebagai sebuah kebenaran tapi nyatanya ketika dicek tidak sesuai dengan fakta. Contoh sederhana, katanya kalau makan es batu bisa gemuk, bikin gemuk. Terus ingatnya siapa? Pastira, suka gadoin es batu gitu ya. Botol minumnya kalau jalan selalu bunyi klenteng-klenteng, isinya es batu. Terus ngunyahin. Lalu dengan hal seperti itu dikatakan bahwa dengan apa yang disampaikan, apa yang kita terima lalu kita anggap kayaknya benar, itu buktinya gitu ya. Yang suka es batu bisa gemuk gitu ya. Dan padahal ada orang yang pengen kurus, dia nyemilnya es batu. Karena kalau nyemil es batu gak ada kandungan kalorinya gitu ya. Nah, hidup kita itu di tengah-tengah hal seperti itu Ibu Bapak. Ketika kebenaran-kebenaran, fakta-fakta yang kita temukan dari sosial media ketika kita scrolling, nyatanya tidak selalu menyatakan fakta yang benar. Hanya rasanya benar. Dan karena itu seringnya saat ini kita memilih kebenaran sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kalau menurut kita fakta itu benar, maka kita anggap sebagai kebenaran. Tapi kalau enggak, kita akan mengatakan enggak betul itu gitu ya. Lalu mulailah perdebatan. Dan ketika kita hidup di tengah itu semua, pertanyaannya adalah kemudian mana yang benar-benar benar? Apa itu kebenaran? Di mana kita dapat menemukan kebenaran yang sejati, kebenaran yang tidak diputarbalikkan, kebenaran yang sungguh-sungguh memang itulah kebenaran. Dan pada hari ini gitu ya, kita merayakan, kita mengingat bahwa di minggu ini adalah Minggu Trinitas. Di mana kita diingatkan bahwa kita punya Allah Bapa yang mencipta, lalu Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah yang menyelamatkan dan Roh Kudus. Di mana seminggu yang lalu kita merayakan Pentakosta. Dan ketiga ini seringkali dianggap sebagai doktrin. Doktrin yang membingungkan. Doktrin yang rumit, ngejelimet, gak mudah dimengerti. Kenapa? Karena katanya dulu ada contoh. Analoginya adalah Allah Trinitas itu adalah kalau saya itu di gereja disebut pendeta Ana. Saya kalau di rumah saya disebut sebagai anak mama saya. Tapi kalau saya di tongkrongan saya adalah Ana, teman-teman. Gitu ya. Atau kalau saya di rumah ya saya adalah mamanya Maple, peliharaan saya. Lalu apakah Allah yang Trinitas itu juga demikian?
satu yang memiliki 3 peran. Lalu kemudian ada yang mengoreksi, bukan seperti itu. Dan betul Ibu Bapak, tidak seperti itu. Sebab Allah Trinitas adalah Allah 3 pribadi. Di mana Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus adalah pribadi yang berbeda. Bukan satu lalu dia berkarya di 3 tempat yang berbeda. Dalam masa perjanjian lama dia mencipta, dalam perjanjian baru dalam Injil dia menyelamatkan. Lalu setelah menyelamatkan dia menjadi roh yang pembimbing, roh yang menuntun, roh yang menolong. Tidak seperti itu. Sebab Allah Trinitas sejak awal mula adalah Allah yang berkarya bersama-sama. Dan kita berulang kali diingatkan bahwa Allah Trinitas itu sudah mencipta sejak mula. Allah itu menyelamatkan. Allah itu menuntun dan membimbing, ya. Dan di tengah-tengah ini semua dinyatakan bahwa Allah adalah sebagai sang kebenaran. Di mana dalam Injil Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, namun apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dan inilah yang mau kita pelajari dan renungkan bersama-sama. Kalau kita mengingat juga Yohanes 16 ayat 14, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, gitu ya. Tanpa melalui aku engkau tidak akan sampai kepada kebenaran, tidak akan berjumpa dengan Sang Bapa, Sang kebenaran itu. Maka kita mau lihat sama-sama apa itu kebenaran. Kebenaran dalam bahasa Yunani itu ya, aletheia, yang artinya adalah kebenaran. Tapi di luar itu kata aletheia ini punya arti yang sangat mendalam. Apa itu? Karena aletheia itu terdiri dari 2 sumber kata. Yang pertama adalah a yang berarti tidak dan lete yang berarti tersembunyi atau lupa. Maka kalau digabungkan artinya menjadi aletheia, tidak tersembunyi, tidak terlupakan. Maka apa itu kebenaran? Kebenaran adalah di mana Allah tidak bersembunyi. Allah yang menyingkap dirinya supaya kita mengalami, memahami, mengenal siapa itu Tuhan. Dan itu disampaikan di dalam Amsal yang kita baca. Allah yang menyatakan diri ketika apa? Ketika dari sejak mula Tuhan telah menciptakan aku, di sini aku yaitu Yesus sebagai permulaan pekerjaannya sebelum perbuatan-perbuatannya yang dahulu kala. Maka dari penyingkapan itu, dari penyingkapan Tuhan Yesus, apa yang kita paling sadari Ibu Bapak tentang Tuhan? Bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu yang ada. Bahwa Tuhan yang menyatakan diri itu menyingkap. Siapa Allah? Allah itu adalah Allah yang menciptakan. Yang menciptakan dan semua yang ada di bumi adalah bersumber dari Dia. Dan itulah sumber kita. Kita yang menurut Mazmur tadi digambarkan sebagai apa? Hampir sama seperti Allah. Diciptakan segambar dan serupa Allah. Tapi kita juga ingat, sebagai manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, kita justru hidup seringnya lupa sama Tuhan. Tapi dengan demikian pun, Tuhan tidak melupakan manusia. Dan itu adalah kebenaran. Kebenaran tentang Allah Trinitas. Bahwa Ia bukan hanya menciptakan kita, tetapi Dia juga adalah Allah yang mengingat kita. Ketika tadi di Mazmur dinyanyikan dengan begitu indah, siapakah kita manusia sampai Engkau mengindahkannya? Siapakah kita manusia sampai Engkau mengingat kita?
Itu menunjukkan kepada apa? Kepada kebenaran bahwa Allah melalui Yesus Kristus menyingkap bahwa Ia tidak pernah melupakan kita. Dan karena itu, Ia menyelamatkan kita. Ia mau hidup menjadi bagian dari kehidupan kita. Dia mau menyelamatkan kita, Dia mau terus menarik kita, berpartisipasi, mengundang kita untuk masuk ke dalam kasih persekutuan. 3 Allah yang erat, yang bekerja bersama-sama. Yang dalam bahasa teologi disebut perikoresis, Allah yang menari. Dia adalah Allah yang mengundang kita menari, turut dalam kasih-Nya, hidup bersama dengan Dia. Dan karena itu ketika kita telah diselamatkan, kita yang telah dibenarkan karena iman, kita diundang hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kita. Dan karena itu Ibu Bapak, Allah Trinitas berbicara tentang Allah yang mencipta, sumber kebenaran, sumber segala sesuatu yang ada. Ia yang menyelamatkan, Ia yang tidak melupakan kita dan tinggal bersama dengan kita. Allah yang mau selalu hadir dan dekat dengan kita. Maka bagi setiap kita yang pada hari ini datang karena merasa dilupakan, ketika kita dengan sungguh mengupayakan kebenaran, ketika kita yang sudah lelah berjuang dengan kebenaran yang kita nyatakan baik di keluarga kita, baik di profesi pekerjaan kita. Kita yang berusaha hidup benar namun rasanya hidup tidak adil kepada kita. Ingatlah bahwa Allah tidak melupakan kita. Dan karenanya Ia mau terus tinggal bersama dengan kita. Lalu Allah yang tidak tersembunyi. Ketika Allah menyingkap betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita, bahkan bagi setiap kita yang melupakan Tuhan. Dan Ibu Bapak, inilah Allah Trinitas dalam sumber kebenaran. Sumber yang mengingatkan dan menyatakan berkali-kali tanpa lelah bahwa Ia adalah Allah sang sumber kehidupan. Bahwa Ia adalah Allah yang tidak pernah melupakan kita. Dan Ia adalah Allah yang mau terus tinggal bersama dengan kita. Lalu bagaimana respon kita? Respon kita mestinya bahwa ketika kita menyadari Allah adalah sang kebenaran yang mengundang kita, memasukkan kita ke dalam kasih persekutuannya, maka Ia juga mengundang kita untuk hidup di dalam kebenaran. Kebenaran kehendaknya dalam apapun yang kita lakukan, dalam apapun yang kita kerjakan. Ia adalah Allah sang sumber kebenaran yang mengundang dan mengutus kita untuk masuk ke dalam dunia. Bahkan ketika kita Ibu Bapak semakin intim memiliki relasi dengan Tuhan, justru panggilan untuk masuk ke dalam dunia harusnya semakin besar. Harusnya tidak memisahkan kita hanya untuk puas diri ketika kita hanya tinggal di gereja. Ketika kita hanya berpuas diri tidak melakukan apa-apa yang merasa atau membuat kita gak mau ikut-ikutan nanti kebawa dosa. Gak mau pelayanan repot nanti saya berantem dan lain-lain. Ibu Bapak, ketika kita menyadari betapa besar kasih Tuhan yang tidak melupakan kita, Dia yang sebagai sumber kehidupan kita, mestinya kita mau terus untuk masuk ke dalam dunia. Masuk ke dalam dunia yang dipenuhi dengan ketidakbenaran. Sebab di sanalah kita diutus untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Dan yang terakhir, bahwa ingatlah di dalam kita menyatakan kebenaran, selalu ada harapan untuk masa depan kita. Di mana Tuhan selalu menyertai kita. Di mana Tuhan
selalu ada buat kita. Sekalipun kita diasingkan ketika kita menyatakan kebenaran, faktanya kebenaran yang tidak dapat kita sangkal, Ia adalah Allah yang tidak melupakan kita. Ia adalah Allah yang terus mau memampukan, menguatkan, bahkan meneguhkan kita. Dan marilah Ibu Bapak, di dalam kita menghayati Minggu Trinitas, bukanlah minggu di mana kita menyadari bahwa Tuhan hanya sebatas doktrin, kita punya 3 Allah. Tapi lebih dari itu, lebih dalam dari itu, bahwa Allah adalah segala-galanya dalam hidup kita. Bahwa bahwa Allah mau melibatkan kita di dalam karya kasih-Nya di tengah dunia. Kiranya Tuhan menolong, memampukan kita, menyapa kita, meneguhkan setiap langkah kita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Persembahan pujian dari Kolintang Serapim. Ku pasti tahu karena firman-Nya. Ku pasti tahu karena Roh Kudus-Nya menjadi suluh di tiap jalanku. Penghibur dan
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, menjadi suci di dalamnya. Mari kita menaikkan syafaat-syafaat kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa, Allah Trinitas, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang menyatakan diri, dan bukan Allah yang menyembunyikan diri. Engkau adalah kebenaran yang disingkapkan, sehingga kami dapat mengenali, menyadari bahwa kami tidak pernah Engkau lepaskan dari kasih-Mu, bahwa Engkau adalah Allah yang tidak melupakan umat-Mu. Di tengah dunia yang saat ini Tuhan, dipenuhi dengan ketidakbenaran, dipenuhi dengan berbagai hal yang membuat kami terjebak, tersesat. Biarlah kami percayakan diri kami, kehidupan kami, kepada Engkau Allah yang hadir, yang menerangi, yang menjadi peneguhan langkah kami bahwa Engkau adalah Allah yang terus beserta dengan kami. Saat ini kami berdoa bagi dunia ya Tuhan, yang dipenuhi oleh ketidakadilan, konflik, dan kebohongan. Ya Bapa, nyatakanlah kebenaran-Mu di antara bangsa-bangsa. Kiranya Engkau mengubah pemimpin-pemimpin kami agar dapat mencari hikmat daripada-Mu dan memimpin dengan kasih, keadilan, serta pengharapan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Biarlah kebenaran-Mu yang tak tersembunyi menjadi terang yang menuntun perjalanan bangsa ini. Kuatkan anak-anak-Mu yang terpanggil untuk membawa kebenaran-Mu di tengah pemerintahan, di tengah pendidikan, dan di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai profesi yang kami jalani. Saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa, kiranya Engkau ya Allah, Sang Hikmat dan Sang Kebenaran. Kami berdoa agar gereja-Mu tidak lupa akan panggilan sebagai terang dan saksi kebenaran yang sejati. Biarlah Tuhan gereja-gereja-Mu dapat bersatu untuk menyatakan perdamaian di tengah dunia, yang tidak tenggelam dalam kompromi dengan dunia, tetapi berani menyatakan kasih dan kebenaran dalam ketulusan. Kami berdoa ya Tuhan bagi para pejuang keadilan, kemanusiaan, bagi mereka yang saat ini hidup di tengah-tengah penderitaan, di tengah peperangan. Ya Allah, biarlah gereja-Mu, biarlah orang-orang yang percaya kepada-Mu, biarlah Engkau memakai kami untuk menjadi agen-agen pembawa damai, agar kami ya Tuhan dapat menyentuh orang lain yang bersumber dari kasih-Mu. Dan kami mau berdoa bagi setiap kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan, bagi setiap kami yang merasakan dilupakan, diasingkan. Biarlah ya Tuhan kami diingatkan, diteguhkan bahwa Engkau adalah Allah yang tidak melupakan kami, bahwa melalui Roh Kudus-Mu Engkau menyatakan diri-Mu, Engkau memberikan penghiburan bagi kami untuk tinggal di dalam kasih
di dalam rahmat Tuhan yang mengerti penderitaan kami, yang memahami, yang telah mengalami lebih dahulu penderitaan-penderitaan yang lebih parah dari kami ketika Tuhan mengemban dosa-dosa di kayu salib. Biarlah itu semua menyadarkan kami dan menguatkan kami bahwa kasih-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya melalui Roh Kudus yang menuntun dan membimbing kami, Engkau terus menyadarkan kami hari demi hari bahwa kami dituntun dan dibimbing dalam kebenaran. Biarlah ya Tuhan kami dapat terus mengingat bahwa Engkau adalah Allah yang bersama dengan kami sehingga kami dapat terus menjadi saksi Tuhan di tengah kehidupan kami. Inilah doa-doa kami ya Tuhan, kami mau berdoa bagi renovasi lantai aula penabur hibrida yang akan dijalankan dan minggu depan kami akan mulai beribadah di tempat yang berbeda, di PIS. Biarlah Tuhan Engkau yang melengkapi setiap kebutuhan dan keperluan yang masih perlu disempurnakan. Kiranya ibadah besok minggu depan dapat berjalan dengan baik. Umat-Mu boleh berdatangan untuk tetap setia mencari kebenaran dan hidup di dalam kebenaran. Kami mau berdoa ya Tuhan bagi kelahiran anak-anak-Mu, bagi Rainer, bagi Delvano yang kini telah terlahir di tengah dunia. Biarlah mereka dapat hidup di tengah-tengah keluarga yang dapat terus menyatakan kasih Tuhan. Dan mereka dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Kami berdoa untuk pernikahan saudara Matthew dan Natasha yang akan berlangsung di negara lain ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menyempurnakan dan biarlah rumah tangga yang dibangun oleh mereka adalah rumah tangga yang dibangun atas dasar dari kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami yang jauh dari sempurna. Namun kami percaya bahwa Allah yang sempurna, Allah yang sang sumber kebenaran itu, sang sumber kehidupan kami, yang akan menyempurnakan doa-doa kami, yang akan mendengarkan setiap doa kami yang tak sempat terucapkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan yang ada dalam Mazmur 4 ayat 6 berkata demikian. Persembahkanlah kurban yang layak dan percayalah kepada Tuhan. Yesus bernama, janganlah
Doa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kembali pada pagi hari ini kami datang dengan ucapan syukur. Kami mau berterima kasih Tuhan untuk segala penyertaan dan pertolongan yang Tuhan sudah berikan kepada kami di setiap musim kehidupan kami. Kami tahu Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah melupakan kami. Engkau pun memberikan berkat untuk kami, apa yang kami minta, bahkan apa yang kami butuhkan sekalipun. Bapa di surga, sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, pada hari ini kami memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau tetap memberkati tangan-tangan yang memberikan maupun yang tidak dapat memberikan pada hari ini. Tuhan, biarlah kami boleh mengalami sukacita dan damai sejahtera, karena kami tahu semua pemberian yang kami lakukan ini Tuhan, berasal semuanya daripada Tuhan. Kiranya Tuhan juga akan memberkati para majelis jemaat-Mu, memberikan hikmat untuk kami boleh mengelola keuangan ini dengan baik dan menyalurkannya untuk orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa Allah Trinitas adalah Allah yang selalu dekat dengan kita. Ia peduli dan mengasihi kita, Ia tidak pernah melupakan kita. Ingatlah selalu bahwa Ia adalah Allah yang menyatakan kasih-Nya di sepanjang hidup kita. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.